Metode bisa berbeda, kan, tetapi simpulan produk itu sama. Itu dalam matematik. Sehingga kalau kita lihat dari sisi filsafat ilmu, sebetulnya dasar moral yang paling kukuh atau dasar etika yang paling kukuh itu orang biasanya merujuk kepada matematik. Itu kalau dari segi filsafat. Suaranya hilang apa ya? Gimana ini? Saya kira ini ditutup dulu ya. Oke. Ini masih nyambung ini? Masih, Prof. Tapi tadi sempat hilang suaranya. Masih, Prof. Masih. Masih nyambung ya? Sepertinya Zoom-nya sedang bermasalah ini dari tadi. Barusan ada itu kan ada bacaan ayat Quran ya? Kedengaran enggak? Enggak. Di situ. Dengar. Oh, ke saya ada yang masuk gitu. Oke, kita langsungkan ya terkait dengan ini. Nah, bagaimana implikasinya terhadap sekolah? Maka dengan demikian, karena dalam progresivisme itu tekanan dari tekanan dari sistem pendidikan itu ialah kerja kelompok, bersama-sama masuk ke dunia sosial, maka seharusnya sekolah itu dijadikan miniatur kehidupan masyarakat. Ya Allah, ini ada yang masuk ini. HP-nya terganggu ini. HP-nya terganggu, sebentar ya. Ya Allah. Ini HP-nya terganggu. Astagfirullah, ini HP-nya terganggu nih, ada gangguan. Sorry, ini masih nyambung ini? Masih nyambung jelas, Ustaz. Oke, Pak. Ini HP-nya ada HP di saya ada yang masuk, ada nyanyian, ada apa macam-macam kok. Tiba-tiba masuk begitu. Tapi tidak terdengar di kita, insya Allah. Iya, oke. Kita langsungkan ya. Ya, kita langsungkan. Jadi, karena pola pendidikan progresivisme itu ialah learning by doing, yang kemudian menegaskan kepada siswa itu supaya belajar bersama, belajar langsung di masyarakat, maka implikasinya sekolah itu harus dijadikan semacam miniatur kehidupan sosial. Bagaimana kehidupan sosial di masyarakat itu dijelmakan kira-kira dalam kehidupan sekolah itu. Dan karena itu langsung dengan progresivisme itu berimplikasi terhadap kepribadian seseorang. Apa? Manusia itu sebagai makhluk sosial. Pribadi manusia itu bukan makhluk individual, tapi makhluk sosial. Bukan makhluk yang individu. Divide itu pecah, in itu tidak. Individu itu individed. Artinya tidak pecah. Artinya kesendirian. Gitu. Nah, bukan itu. Di dalam progresivisme justru bagaimana ditekankan atau didorong, dikembangkan potensi ke dalam kehidupan sosial. Gitu. Nah, dalam kaitan ini maka bagaimana dia seorang siswa dalam progresivisme itu berpikirnya. Dia tidak boleh berpikir untuk kepentingan sendiri. Berpikir harus untuk dalam kerangka kehidupan sosial. Itulah yang memungkinkan progresivisme akan mengembangkan sistem demokrasi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat filsafat demokrasi, mestinya demokrasi itu bukan
memenangkan satu persaingan untuk kepentingan kelompok. Justru demokrasi itu memenangkan persaingan untuk kepentingan kebersamaan. Kalau kita lihat dari filsafat progresivisme. Sebab dalam progresivisme, learning by doing-nya John Dewey itu tidak bisa dia doing-nya itu semata-mata dengan dirinya sendiri. Doing-nya itu harus bersama kelompok. Sebab apa? Sebab doing-nya itu dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau begitu bagaimana posisi guru? Posisi guru dalam progresivisme itu harus betul-betul berorientasi kepada kebutuhan murid. Harus betul-betul berorientasi kepada minat murid. Harus betul-betul berorientasi kepada kemampuan murid, kepada pengalaman murid. Jadi 4 hal itu tuh, kebutuhan, minat, kemampuan, pengalaman murid itu betul-betul harus di antara 2 tanda kutip secara utuh dikuasai oleh guru. Itu pentingnya progresivisme pada zaman modern itu. Dan itu akan terkait dengan karena si guru itu harus memahami kebutuhan, minat, pengalaman, dan kemampuan murid, maka tatkala membuat kurikulum, topik-topik bahasan, idealnya juga harus bersama-sama dengan murid. Gitu. Apa iya ini topik yang dipentingkan, yang dibutuhkan, yang menjadi minat, gitu. Kira-kira nilainya begitu. Dan itu dari segi itu pesantren bagus. Di pesantren itu biasa kitab yang dipelajari itu ditawarkan kepada siswa. Mau kitab apa dulu gitu. Biasanya kalau tafsir Jalalain dulu kan, itu tapi itu lebih kepada perennial sebetulnya. Sebab dipaksakan harus itu. Tapi kalau seandainya sudah tahu baca kitab Gundul, lantas orang itu dibebaskan. Di pesantren kita itu saya dibebaskan mau yang kitab mana pelajari. Masing-masing bisa beda. Walaupun bisa saja masing-masing sama. Karena apa? Minatnya itu kadang-kadang si siswa juga dipengaruhi oleh kecenderungan temannya yang lain. Kan? Kalau temannya itu membeli kitab anu atau temannya itu belajar kitab anu, ya udah yang lainnya juga demikian. Nah, kalau seandainya si guru itu difungsikan untuk memahami kebutuhan murid, maka implikasinya tadi kepada sekolah. Sekolah betul-betul harus mengkondisi suasana lingkungan yang menciptakan atau yang menggambarkan kehidupan sosial. Gitu. Nah, kemudian ada implikasi lain terhadap evaluasi. Bagaimana sistem evaluasi pada pendidikan yang berbasis kepada progresivisme. Tadi karena sistem learning by doing itu berimplikasi terhadap kerjasama, menghargai pendapat yang lain, ada keterampilan sosial, ada kerja kelompok, ada kolaborasi, ada kooperatif, kemudian ada tanggung jawab dalam kebersamaan, dan muncul demokrasinya, itu sikap demokrasi. Maka di dalam evaluasi pun, itu tidak bisa evaluasi itu per individu. Evaluasinya itu per kelompok mengerjakan suatu kegiatan. Sebut saja evaluasinya per proyek, gitu. Per kegiatan bersama, gitu. Di kelas itu. Tentu saja tatkala bagaimana kita memahami itu sebagai kerja bersama, kita lihat dalam presentasinya. Presentasi kelas gitu. Dalam presentasi kelas bagaimana dia itu bisa menampilkan bahwa ini hasil kerjasama. Gitu. Bukan hasil individu. Nah, ini juga kadang-kala di antara kelicikan para mahasiswa kalau seandainya dibuat tim kerja. Di antara kelicikan mahasiswa kalau seandainya dibuat tim kerja atau kelompok atau grup gitu untuk satu makalah, kadang-kala yang mengerjakan makalah itu seorang, yang lainnya diem aja gitu. Nanti tatkala presentasi memang kelihatan seperti dalam kebersamaan. Tapi itu sebetulnya not good ya. Yang bagus itu justru kalau seandainya ada kelompok untuk mengerjakan satu makalah, bagaimana si kelompok itu habis-habisan berdiskusi, bercengkrama, tukar pikiran, brainstorming, bukan brainwashing ya, brainstorming. Jadi urun rembuk
supaya betul-betul ini merupakan hasil kerja bersama. Nah, kalau seandainya dalam progresivisme itu murid itu betul-betul jadi pusat perhatian, itulah yang disebut pupil oriented, maka ada persoalan sebetulnya. Ini kritiknya apa? Kritiknya si murid itu merasa jago di dalam porsi kegiatan pendidikan itu. Dan itu kadangkala punya implikasi terhadap sikap, yakni kurang disiplin. Wah, ini ke guru gitu tak. Si murid itu akan begitu. Dan tentu saja terkait dengan itu dana anggaran jadi membludak, itu akan jadi besar. Dan apa implikasi selanjutnya tatkala murid yang dipersilakan secara utuh untuk memenuhi kebutuhan dalam sistem pembelajaran itu. Kadangkala si gurunya itu hanya jadi operator saja, tidak menguasai bahan-bahan ajar yang sedang distudi oleh murid. Itu ada kelemahannya dari sisi itu. Nah, kelemahan itu sebetulnya bisa ditutupi kalau seandainya guru itu terus-menerus belajar bersama-sama. Jadi dengan progresivisme sebetulnya posisi guru dan murid itu bukan atasan bawahan. Tapi posisi guru dan murid itu sebagai partner. Murid itu partner belajar, guru itu partner belajar. Jadi guru itu bukan penentu segala-galanya terhadap metode dan materi dari bahan ajar, akan tetapi guru dan murid itu bagaimana satu dan yang lainnya merupakan partner, merupakan rekan kerja di dalam mencari keilmuan. Ini kalau di S2, S3 berlaku. Selesai di S2, S3. Tapi tatkala progresivisme itu mau ditempatkan di SD, di SMP, ini memang persoalan akan jadi sangat berat. Kalau di S2, S3 bisa saja yang namanya mahasiswa lebih hebat dari guru besarnya, tidak masalah. Sebab apa? Mereka sudah bisa berdiri sendiri dan mencari sendiri. Tetapi kalau tingkat SD, tingkat SMP, SMA, ini agak berat. Mengapa? Tatkala mereka mencari sendiri, konstruksi berpikirnya belum terbentuk. Dengan konstruksi berpikir belum terbentuk, maka tidak bisa lain. Oke, formalnya si murid itu mencari sendiri. Tetapi realnya tetap ada dalam kebersamaan dengan guru. Gitu. Ada dalam kebersamaan dengan guru. Itulah beberapa hal barangkali yang terkait dengan progresivisme. Ini waktunya tinggal berapa menit lagi untuk selesai. Saya kira nanti diskusinya sekalian aja ya. Kita langsung kepada topik yang kedua. Oke, siapa topik yang kedua? Nanti kita pertanyaannya nanti bisa diselesaikan. Baik, Pak Prof. Topik kedua. Oke, Ustadz siapa Hudori. yang keduanya? Ustadz Hudori, silakan Ustadz Hudori. Nah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, Ya. Suaranya jelas ini? Jelas. Baik, untuk makalah judul yang saat ini atau sesi kedua ini judulnya Perennialisme Islam dan Pendidikan. Yes. Saya mau ini nih. Nah, teman-teman sekalian, saya kebagian oleh Ustadz Imam Wibowo membahas tentang perennialisme Islam dan pendidikan. Judul aslinya sih perennialisme pendidikan dan Islam, tapi lebih paralel atau lebih runut atau dalam bahasa Spanyolnya lebih malapah gedang. Ini saya rubah perennialisme Islam dan pendidikan. Iya. Untuk pembahasan awal atau mukadimah,
kita sajikan pengertian perennialisme. Singkatnya di paragraf pertama ini, kalau tadi kita berbicara masalah progresivisme, yang mana ini akan menjadi lawan daripada perennialisme. Bahwa perennialisme itu adalah sebuah sudut pandang dalam filsafat agama yang meyakini bahwa setiap agama di dunia ini memiliki suatu kebenaran yang tunggal dan universal dan merupakan dasar bagi semua pengetahuan dan doktrin kebenaran religius. Kalau kita baca semua, ini terlalu panjang, saya langsung intinya saja, biar kita lebih singkat padat, singkat ceramahnya, singkat presentasinya, padat amplopnya. Ini di halaman 2, ada kesimpulan yang bisa langsung kita bisa memahami makna perennialisme, yaitu kembali kepada kebudayaan masa lampau atau regressive road to culture. Jadi kembali kepada asal daripada ajaran itu. Bahwa ide ini muncul dari bapak filsafat yaitu Plato dan Aristoteles, dan kemudian diteruskan oleh Thomas Aquinas. Maka ketiga orang ini disebut sebagai bapak perennialisme. Dan kita di bawah nanti akan sampai kepada pembahasan tentang tokoh-tokoh perennialisme. Sejarah perkembangan aliran perennialisme ini lihat di paragraf ketiga, lahir pada tahun 1930 sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Kalau progresif kan betul-betul memuja apa-apa sesuatu yang baru. Wal akhdu 'alal jadid al-aslah kalau bahasa Nahdlatul Ulamanya. Kalau perennialisme itu kalau kita supaya mudah memahami yaitu al-muhafazatu 'alal qadim as-salih gitu ya. Dalam dunia filsafat antara perennialisme dan progresivisme ini sepertinya bertentangan. Tapi nanti dalam Islam kita akan bisa menemukan titik temunya langsung pada paragraf berikutnya, bahwa tokoh-tokoh aliran perennialisme ini ada Aristoteles, ada Plato, ada Thomas Aquinas, yang ketiganya tidak begitu berbeda dalam mendefinisikan dan menjelaskan tentang perennialisme. Intinya, kalau kita ingin maslahat, ingin bagus, zaman ingin sampai kepada kejayaan, maka harus kembali kepada konsep awal gitu ya. Intinya begitu. Ketiganya berbicara seperti itu. Kemudian singkat cerita, di bagian C, kita sudah mulai masuk pada filsafat perennialisme dan hubungannya dengan pendidikan. Di sini disebutkan bahwa ide-ide Plato yang dikembangkan oleh Aristoteles dengan lebih mendekatkan pada dunia kenyataan. Bagi Aristoteles, tujuan pendidikan adalah kebahagiaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, maka jasmani, emosi, yang intelek dikembangkan secara seimbang. Kemudian ada pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Langsung saja pada poin A, tujuan pendidikan. Bahwa tujuan pendidikan dalam perennialisme ini bersifat universal dan abadi. Inilah yang harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Sebab itu tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menyingkap dan menginternalisasikan nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan kebaikan dalam hidup. Jadi tujuan pendidikan kan ke depan, tetapi harus didasari kepada konsep daripada tujuannya itu didasari kepada hal-hal yang sudah sebelumnya ditetapkan. Kalau dalam bahasa agama kita itu ya tujuan pendidikannya harus berpijak kepada konsep parenting nabawi, karena Nabi yang meletakkan dasar-dasar pendidikan. Kemudian sekolah juga sama, bahwa tujuan daripada pendirian sekolah itu tidak jauh beda dengan tujuan pendidikan, akan tetapi pijakan-pijakannya tetap harus mengikuti konsep Nabi atau konsep yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kurikulum, metode, peranan guru. Di sini tidak terlalu seru ya. Saya ingin menyampaikan
yang serunya aja nih tentang perennialisme dan Islam, bahwa menurut pendapat saya setelah membaca beberapa literatur tentang perennialisme, justru aliran filsafat perennialisme ini sangat selaras dengan ajaran Islam. Islam sangat mendekatkan kembali kepada konsep awal, terutama dalam hal ibadah. Kalau filsafat kan konsep awal dalam hal filosofi, ini ada kesamaan dengan Islam, bahwa Islam menekankan kembali kepada konsep awal, terutama dalam hal ibadah. Islam secara tegas melarang inovasi dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Ini kutipan hadis Rasulullah SAW bahwa khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kalau sebaik-baik manusia adalah zaman Rasulullah, maka konsep pendidikan yang paling baik pun pasti zaman Rasulullah. Maka Imam An-Nawawi berkata, adapun zaman yang dimaksud adalah zamannya Rasulullah SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Kemudian Imam Malik juga berkata, tidak akan baik kondisi umat ini, la yasluha akhir hadil ummah illa bima salaha bihi awwaluha, fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunu al-yauma dinan. Maka tidak akan baik atau tidak akan benar kondisi umat ini kecuali mengikuti apa yang baik pada generasi sebelumnya. Semua yang tidak diklaim sebagai perkara agama pada generasi awal, maka tidak menjadi perkara agama pada generasi saat ini. Artinya perennialisme secara umum, bahwa kita harus kembali kepada konsep awal, ini selaras dengan konsep Islam dalam beragama, bukan dalam pendidikan Islamnya. Ini baru kita berbicara dalam masalah agama. Nah, di bagian ini saya menyambungkan perennialisme, Islam, dan pendidikan Islam. Yang sekarang menjadi kontroversi adalah, terutama di teman-teman yang begitu begitu fanatik dengan kita harus kembali seluruhnya kepada konsep Rasulullah SAW, maka segala sesuatu yang berbau inovasi itu harus dihabiskan. Ini kebablasan dalam konsep metodologi pendidikan atau sistematika pendidikan. Sehingga muncul kontroversi di media sosial itu bahwa kita dalam mengadopsi metodologi atau konsep pendidikan pun itu tidak boleh dari barat, secara kafah, 100% nggak boleh. Nah, ini saya sebagai pegiat anak autis, saya sebagai pegiat sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus, ini merasa buntu dengan cara ini atau dengan metode ini. Karena ulama salaf atau ulama terdahulu sangat terbatas berbicara masalah inklusivisme, berbicara masalah anak berkebutuhan khusus. Sehingga kita harus membuka wacana. Dari ulama salaf itu yang berbicara pendidikan kan Ibnu Qayyim misalnya dalam Tuhfatul Maulud, ya Kamil Maulud gitu ya, atau misalnya Ibnu Jamaah. Itu saya tidak menemukan satupun ulama salaf berbicara masalah inklusi, dan ini adalah sesuatu yang baru. Kalau kita tetap berpatokan tidak boleh mengambil metode barat, ini buntu ini. Sementara tahun 2030 ini Indonesia akan mengalami ledakan anak-anak inklusi, anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak autis. Maka kami menemukan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW di Madinah ketika melihat para sahabat di Madinah menggoyang-goyangkan atau melakukan pembuahan buatan dengan cara menggoyangkan atau mempertemukan kurma jantan dengan kurma betina. Mingkomin yang kahun nakhla, yaitu menggoyang-goyangkan atau mempertemukan antara bibi jantan dan, atau antara bunga jantan dan bunga betina pada kurma. Rasulullah mengatakan laulam taf'alu la sadha. Nggak usah begitu, nggak usah digoyang-goyangin, nanti juga tumbuh, nanti juga keluar buah. Maka qala fa kharaja syai'an samaran radian. Ketika panen, ternyata panennya gagal. Famar bihim, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan mereka yang diperintahkan nggak usah digoyang-goyangin. Malinakhlikikum, bagaimana kondisi kurmamu? Qalu qultu kadza wa kadza. Gagal ya Rasulullah, gagal. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan qala antum a'lamu fi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui
tentang perkara dunia kalian. Ini menunjukkan bahwa metodologi pendidikan itu adalah masalah dunia. Dan kita diberikan kebebasan untuk mencari atau mengambil dari umat-umat lain yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian hadis yang kedua panjang, intinya begini, karena teman-teman juga pasti sudah mengetahui tentang hadis ini, tentang bagaimana Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga Baitul Mal di suatu malam. Kemudian datang maling, ya, datang maling, kemudian maling itu ditangkap, kemudian maling itu merajuk, ya, saya punya anak istri, jangan ditangkap, jangan disampaikan pada Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, jangan kau ulangi. Di malam keduanya terjadi hal yang sama, ditangkap, jangan kau ulangi. Di malam ketiganya, ya, Abu Hurairah berazam untuk tidak melepaskan. Kemudian si makhluk itu yang mengambil harta dari Baitul Mal itu memberikan sebuah pengajaran. Dakni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Saya kasih kesempatan kepada saya untuk mengajari engkau sebuah kalimat yang Allah akan bermanfaat, memberikan manfaat kepada engkau. Qultu wa mahiyya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Qala idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi. Kalau kamu akan beranjak tidur, maka bacalah ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa hatta takhtimu al ayat. Fa innaka la yazadu 'alaika minallah hafizan wala yuqarribuka syaitan hatta tusbih. Maka engkau kalau baca ayat kursi sebelum tidur itu, maka selama tidur itu engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Diadukanlah wasiat itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang dikatakan oleh dia itu benar. Dan tahukah engkau siapakah makhluk itu? Kemudian Abu Hurairah berkata, lah, saya nggak tahu wahai Rasulullah. Qala dzaka syaitan. Itu tuh setan katanya. Hadirin rahimakumullah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ilmu tentang membaca ayat kursi sebelum tidur itu adalah ilmu bagus, ilmu benar. Dan itu keluar dari lidah setan. Ketika keluar dari lidah setan itu benar, maka Rasulullah SAW itu memberikan legitimasi, membenarkan, membolehkan. Apalagi kalau keluar sesuatu yang bermanfaat itu dari teori barat, pola pikir barat, dari setan aja diterima, gitu ya. Ini dalilnya. Gitu. Jadi saya lebih cenderung kepada menerima teori barat dengan dua hadis ini dan dengan alasan-alasan yang akan disampaikan berikutnya. Ketika teori barat itu tidak bertentangan dengan syariat. Teman-teman sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam adalah agama yang kafah, universal dan sempurna, termasuk di dalamnya Islam sangat perfect dalam menggariskan konsep-konsep pendidikan pengajaran. Jadi ada konsep, ada metodologi ini. Ini dua yang harus dibedakan. Jadi konsep itu sudah kafah dari Rasulullah, sudah sempurna dengan 32 hadis pendidikan. Saya tidak mencantumkan dalam makalah ini, jadi kita menemukan 32 hadis yang berbunyi tentang, kalau di materi di S1 mungkin hadis tarbawi ya masuknya, tapi ini saya kutip dari Ustadz Budi Asari ya. Jadi beliau mengumpulkan 32 hadis tentang pengajaran kepada anak. Itu sudah komplit, dan apa yang dituliskan oleh beliau itu banyak selaras dengan konsep yang dicetuskan oleh Barat. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua konsep itu sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Tetapi perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara makna konsep dan metode. Jadi metode itu nanti pengembangan, tetapi konsep itu akan kembali kepada Rasulullah SAW. Nah, kita ini berbicara dalam masalah metode yang kita harus terima daripada apa yang ditemukan oleh Barat. Secara singkatnya, saya menyoroti ini. Misalnya dalam BCCT, metode sentra ya, yang kita terapkan di sekolah inklusi, itu kan posisi duduknya itu melingkar.
Jadi BCCT ini Beyond Circle Center Time, sebuah pola didik kurikulum yang mengakomodir anak normal dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi dari sekian kurikulum yang pernah saya pelajari, misalnya saya pernah mempelajari kurikulumnya School of Universe dari Bang Lendo sama Bu Lola, itu Toto Chan ya, yang menjadi dasar sekolah alam. Kali itu lebih cenderung kepada pembentukan anak menjadi entrepreneur. Tetapi untuk diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus yang berkumpul dengan anak normal ini nggak cocok. Jadi yang paling cocok ini barangkali. Ini penemunya Miss Pamela Phelps dari Florida, diadopsi oleh beberapa sekolah yang mengambil metode BCCT ini atau bahasa kitanya sentra. Ini kalau kita jumud hanya mengambil metodologi dari Islam, ini saya kira akan berapa ribu anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak akan bisa tertangani. Makanya dari kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengalaman dan juga beberapa literatur, saya tidak bisa menutup diri untuk tidak menerima metode Barat dalam metodologi pendidikan. Misalnya ada sebuah makalah yang pernah saya kutip, yaitu di Saudi, bahwasanya di Saudi pun ketika mahasiswa belajar di Fakultas Pendidikan, maka materi pembelajarannya tidak jarang mengambil daripada teori-teori Barat. Bahkan pembelajaran bahasa Arab pun substansinya dari Islam, tapi teori dan metode atau sistematikanya diadopsi dari Barat. Misalnya teori pembelajaran bahasa Arab seperti qawaid wa tarjamah, sam'iyat, syafahiyah, mubasyarah, dan lain-lain itu orang Amerika yang menemukan, bukan orang Islam. Bukti lain bahwa Saudi mengikuti teori Barat adalah ketika seorang mahasiswa pasca sarjana mengambil jurusan psikologi, ya. Kemudian ditanya oleh dosen, kenapa ngambil psikologi, gitu kan? Saya ingin psikologi dari Barat. Kemudian akan diamati, tiru, dan modifikasi teori dan materinya dengan memasukkan nilai-nilai Islam. Dan para pengajar psikologi Saudi pun sebagian besar adalah alumni Universitas Barat. Itu psikologi. Kemudian ini teman-teman pun sudah memahami masalah taksonomi Bloom ya. Dan taksonomi Bloom itu ya diadopsi di pesantren-pesantren dan kampus-kampus Islam. Padahal penemunya kan bukan seorang Muslim, malah salah satunya ada yang ateis. Ini bukti bahwa kalau kita menolak metodologi Barat, maka kita akan membredel semuanya. Rapot itu dari Barat, kemudian kurikulum juga Barat. Islam tidak pernah menyusun kurikulum. Ya. Kemudian juga ya silabus itu semuanya dari Barat. Absen dari Barat. Jadi suka ada orang tua murid, Ustaz, kenapa di sekolahnya menggunakan metode Barat, padahal sebagian anaknya sekolah di SDIT dan SD negeri dan pakai rapot gitu ya, pakai kurikulum dan sebagainya, dan ada absen dan sebagainya. Itu sebenarnya semuanya dari Barat. Contoh lain adalah indirect teaching. Jadi betul-betul dipakai di sekolahan saya. Jadi kalau mau menegur anak tuh nggak pakai bahasa langsung lah gitu ya bahasa, tapi menggunakan 5 kontinum pendampingan. 5 kontinum pendampingan itu salah satunya dengan stay looking on. Jadi pertama kita liatin dulu kalau ada anak yang ngoprek waktu belajar nggak fokus, kita liatin dulu matanya, jangan dulu ditegur gitu ya. Itu langkah yang pertama. Sampai kepada langkah intervensi fisik. Intervensi fisik itu buat digebuk, bukan dipukul, tapi kita ambil tangannya, tarik gitu ya. Itu harus melalui beberapa langkah. Dan ini juga sudah didalilkan oleh Rasulullah SAW. Contoh ya, ketemunya teori Barat dengan parenting Nabawi ini adalah ketika Rasulullah SAW
menegur Amr bin Abi Salamah. Ini adalah hadis yang pertama ya waktu kita belajar di Libya ini. Sambillah wakul biyaminik wakul mimayalik. Jadi Rasulullah nggak langsung hetong, lu makan jangan begitu, enggak, tapi sambillah, langsung pada substansif. Ya, jadi kalau kita ini ada hubungannya juga dengan teori jangan, ya. Intinya kami sudah menyimpulkan di dalam konsep pendidikan kami tentang masalah jangan ini, intinya ketika kita berbicara masalah halal haram, maka itu jangan itu harus dilakukan. Misalnya la tusyrik billah itu wajib, pakai la itu, nggak ada tawar menawar. La tusyrik billah. Atau misalnya berhubungan dengan halal haram, misalnya kita tidak boleh berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu jelas haram, maka harus pakai la. Tapi kalau sudah berhubungan dengan adab, nah, kita dianjurkan untuk menggunakan indirect teaching, sesuatu yang tidak langsung. Dan indirect teaching ini teori barat, tapi ketemu dengan Islam. Ya, jadi indirect teaching ini teori barat, tetapi ketemu ada tuh dalilnya. Itu kan dalilnya mana tuh Amr bin Abi Salamah ada. Rasulullah SAW tidak menegurnya langsung dengan bahasa langsung yang menohok, tetapi dengan bahasa yang santun dan langsung pada substansi. Dan itu ada dalam koridor adab. Jadi kalau dalam koridor adab kita boleh menggunakan identitas kalimat tidak langsung. Apalagi kepada anak-anak autis. Anak-anak autis itu kalau pakai kata jangan langsung kabur, langsung dia mengalami down gitu ya. Jadi mereka itu harus hati-hati dalam menangani mereka itu harus hati-hati, terutama ketika dalam memberikan bahasa larangan. Itu nggak bisa pakai kata jangan. Apalagi dipelototin, apalagi tabok, waduh, masalam tuh. Nggak ada metodologi kita mendidik anak autis dengan menggunakan direct teaching, tidak ada. Dan ini sudah diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian teman-teman sekalian, kenapa saya bicara autis ABK? Ya karena terus terang, kalau kita berhadapan dalam dunia inklusi, kan harus menolak teori barat. Ini wassalam ini. Kita tidak bersih pijakan. Dan terus terang barat sudah lebih dulu berbicara masalah ini. Misalnya lagi sistematika pembelajaran bahasa Arab itu meniru barat, bahwa sebelum tahun 70-an kita ingin belajar bahasa Arab itu yang pertama dilakukan adalah belajar kaidah nahwu dan shorof, misalnya jurumiyah, alfiyah gitu ya. Teman-teman yang pernah dulu pesantren di pesantren Ngaliwat pasti merasakan bagaimana kita ngapal qala Muhammadun ampe bahasa Betawinya bego lah, wah, susahnya minta ampun gitu. Karena metodologinya itu menghafal kaidah dulu. Ya, kemudian di pesantren modern saya diajarkan nahwul wadih. Nah, sistematikanya dibalik, studi kasus dulu. Kemudian dijelaskan baru menyimpulkan kaidah gitu kan. Dari mana itu konsep nahwul wadih? Ternyata sistematika konsep nahwul wadih itu atau bahasa Arab yang lain seperti silsilah ta'lim, kemudian ada al-Arabiyyah lil hayah, Rasulullah, semuanya meniru sistematika barat gitu. Jadi metode sistematika yang diterapkan pada pembelajaran bahasa Arab modern pada saat ini itu merupakan reformasi daripada sistematika yang mana itu sistematikanya meniru daripada sistematika pembelajaran bahasa Inggris yang sudah dicetuskan oleh Eropa gitu. Maka di sini ada namanya Ferdinand de Saussure sebagai bapak linguistik barat dan kita harus berterima kasih kepada dia dalam masalah ini. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak dalil tentang bagaimana kita dibolehkan untuk mengambil metodologi barat yang sahih-sahih, yang lempeng-lempeng. Salah satunya adalah Rasulullah SAW pun ketika dalam masalah pemilihan mata uang, beliau pun pada awal zaman Islam dulu masih menggunakan dinar dari Romawi. Dan di dalam dinar itu ada cetakan berhala gitu. Dan itu masih dipakai. Sampai pada zamannya Umar bin Khattab, kemudian zamannya Al-Ma'mun kalau nggak salah ya. Itu baru dicetak dinar-dinar yang di situ cetakannya sudah menghilangkan daripada berhala dari dinarnya Romawi. Juga dalam Islam kan ada ada istimbat hukum alternatif seperti Abu Hanifah dengan istihsannya, Imam Malik dengan maslahatul mursalahnya.
Imam Syafi'i dengan istidlalnya dan Imam Hambali dengan sadarainya, itu akan mengarah kepada bahwa kita harus menerima metodologi barat dalam masalah pendidikan. Akan tapi tentunya yang sahih-sahih ya, seperti kontroversi masalah jangan tadi kan sudah kami simpulkan, tuh rame kan, bagaimana ustadz-ustadz kita membahas tentang masalah jangan tadi, bahasa jangan tadi itu dengan kesimpulan-kesimpulan yang saya kira belum pas gitu ya. Jadi di apa namanya, disakompet daunkeun atau dibikin satu paket, nggak boleh gitu. Padahal ada rinciannya dalam masalah-masalah hal haram, tauhid, syirik, kita harus tegas. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Atau wala taqrabuz zina. Itu harus pakai la jelas. Tapi kalau dalam masalah adab ya itu ada dalilnya indirect teaching, dan masih ada 31 hadis lagi berbicara tentang masalah konsep kependidikan terhadap anak. Jadi kesimpulannya, dalam masalah keduniawian tidak ada masalah mengambil meniru dari umat lain selama tidak melanggar syariah. Rasulullah SAW pun dulu mengadopsi mata hormoni dan bersiap berpedina dan dirham. Ya, barangkali apa namanya, pembahasan tentang perennialisme, pendidikan dan Islam. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah komprehensif ya, meliput kepada hal-hal yang sampai kepada kepribadian dalam arti manusia sebagai kelompok, dan langsung menohok kepada hal-hal yang terkait dengan budaya atau cara berpikir umat Islam sebagai suatu kelompok gitu. Saya hanya ini sedikit menambahkan tentang sumber-sumber. Perennialis itu sumbernya itu asalnya dari Plato, Socrates, Thomas Aquinas. Plato itu hidupnya 300 tahunan sebelum Masehi. Kemudian si Socrates juga lebih dari itu, ya sekitar itulah muridnya, sebab murid dan guru kan. Thomas Aquinas itu hidupnya sekitar tahun 1200-an Masehi. Kemudian kalau John Dewey itu hidupnya tahun 1800-an, malah matinya kan belum lama John Dewey itu. Matinya tahun 1952. Jadi kesinian. Jadi kalau kita bicara runtutan filsafat, mana yang lebih dulu? Apakah Plato, Socrates, dan Thomas atau John Dewey? Tentu saja Plato, Socrates, Thomas Aquinas itu lebih dulu daripada John Dewey. Plato, Aristoteles, dan si Thomas itu yang menjadi katakanlah dasar berpikir perennialis. Sementara John Dewey itu dasar dari berpikirnya progresivisme. Jadi kalau kita runtut cara berpikir filosofisnya, mana yang lebih dulu? Apakah cara berpikir perennialis atau cara berpikir progresif? Jadi kita akan lihat dari siapa orang yang hidup di dalamnya dan siapa yang lebih dulu hidupnya gitu. Karena itu saya berpendapat bahwa progresivisme itu merupakan kritik terhadap perennialis. Perennialis itu adalah filsafat pendidikan yang mau mengabadikan karya penting terdahulu. Yang si karya penting itu dianggap melampaui waktu. Bisa disebutkan abadi. Perennial itu kan artinya abadi. Yang kemudian bisa diwariskan kepada generasi-generasi pelanjutnya. Jadi filsafat perennialis pada dasarnya filsafat yang berbicara tentang bagaimana mengawetkan warisan yang dianggap memiliki jangkauan kebenaran abadi, dan dicoba dengan perennialis itu didorong orang-orang itu untuk berpikir yang pikirannya lintas waktu, lintas zaman. Tidak hanya pikiran waktu kini dan di sini, tapi bagaimana pikiran itu dia munculkan berbasis realitas sejarah masa lalu untuk kemudian melintasi kini dan kemudian melintasi masa yang akan datang. Buku-buku yang bersifat perennialis adalah buku-buku yang bisa
sebut saja di antara dua tanda kutip ya, abadi dimanfaatkan, dibaca oleh orang-orang sejak lama. Kalau di Barat, orang berorientasi kepada hal-hal yang terkait dengan karya-karya besar seperti Socrates, Plato, dan seterusnya. Saya kira kalau di Islam, saya bisa melihat bahwa karya-karya besar yang sifatnya perennialis itu umpamanya Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Atau kalau di Indonesia pokok-pokok gerilya karya Ahmad Nasution yang itu sekarang dijadikan buku standar mata pelajaran peperangan di Eropa, di Amerika. Atau At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Atau bisa jadi Atlas Budaya Islam ya, karyanya Ismail Al-Faruqi dan Lamia Al-Faruqi. Itu belum lama, tapi bagaimana beliau menulis lintas zaman yang mengabadikan, katakanlah di antara dua tanda kutip dulu ya, mengabadikan karya-karya, monumen-monumen, karya kelompok atau kaum muslimin zaman dahulu, dan kemudian ditarik benang merahnya kepada pengaruh-pengaruh kegiatan-kegiatan karya-karya muslim zaman sekarang. Nah, tatkala Anda mencoba mengabadikan karya-karya lama untuk masuk ke daerah masa depan, itulah perennialis. Perennialis itu begitu, sehingga dengan demikian kadang-kadang perennialis itu suka disebut konservatif budaya. Bagaimana mengkonservasikan budaya masa lalu untuk diwariskan kepada masa yang akan datang. Siapa yang menjadi pewaris budaya dalam dunia pendidikan? Tidak lain. Dalam pewarisan budaya dalam dunia pendidikan itulah guru. Karena itu dalam dunia pendidikan, si perennialis itu masuknya kepada orientasi guru yang disebut teacher oriented. Kalau progresif itu filosofi, itu bicaranya pupil oriented, gitu. Kalau perennialis justru terbalik, teacher oriented, gitu. Dan biasanya masa-masa dulu itu berbeda dengan masa sekarang. Masa kekinian kan sebetulnya masa teknologi, masa kekinian itu. Sehingga eranya era teknologi kan, teknologi 1.0, era teknologi 2.0, era teknologi 3.0, era teknologi 4.0. Itu teknologi kekinian. Kalau yang lama, umpamanya dunia pendidikan daerah di Inggris atau di Perancis, sebetulnya teknologi itu mata atau bidang ilmu yang terkait dengan blue collar. Jadi apa namanya blue collar itu? Kerah biru. Kerah biru itu pekerja kasar. Berbeda dengan sastra, hukum, itu white collar. Itu kerah putih. Gitu. Pekerjaannya pekerjaan nulis, berpikir, sastra, hukum, tapi duitnya berkumpul banyak. Gitu. Berbeda dengan blue collar. Kalau blue collar itu kerja-kerja material, kerja-kerja fisik, kerja-kerja teknologi, itu kerjanya harus ke hutan, harus ke dalam tanah, gali minyak, gali itu, dan macam-macam itu. Nah, jadi semakin ke sini, orang semakin berpikir teknologis. Sementara semakin kanan, orang itu berpikirnya sastra, berpikirnya itu hukum. Dan itulah yang menjadi pokok pangkal pengaturan kehidupan dunia. Kalau Anda perhatikan Plato atau Socrates atau Thomas Aquinas, itu orientasinya memang orientasi sastra, sejarah, hukum, gitu. Berbeda dengan si John Dewey itu. John Dewey itu orientasinya orientasi teknologi, yaitu learning by doing, kerja bersama, macam-macam itu. Nah, dalam kaitan ini, perennialis bagaimana mendorong siswa itu berpikir rasional, berpikir sastra, berpikir kritis. Dalam kaitan ini sifat kelas pendidikannya itu disiplin. Sebab guru itu menjadi pusat pendidikan. Jadi mengaturnya itu guru. Berbeda dengan progresif yang
orientasi pembelajaran itu kepada minat murid, kebutuhan murid, pengalaman murid, gitu kan, kehidupan murid gitu. Jadi dengan gaya yang berbeda dalam orientasinya itu, maka dalam progresivisme itu bagaimana mendahulukan kebutuhan murid, minat murid, pengalaman murid, kemampuan murid. Sementara dalam perennialisme terbalik 180 derajat. Bagaimana murid harus patuh terhadap apa yang diajarkan oleh guru. Karena dalam perennialisme itu, guru itu merupakan tonggak untuk pengatur lalu lintas warisan budaya masa lalu ke masa yang akan datang. Kira-kira gitu. Nah, dalam kaitan bahwa perennialis itu mewariskan nilai-nilai masa lalu ke masa yang akan datang, ini ada irisan kuat dengan Islam. Islam itu justru dalam bahasa Islam itu untuk setiap zaman, setiap waktu, pikul lima kani wa zamanin itu menggambarkan bahwa Islam itu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh waktu. Ini memang beda barangkali cara berpikirnya kawan-kawan yang jil ya, terutama itu ulil absar itu. Ulil absar kan menganggapnya bahwa keberlakuan Islam itu pada zamannya gitu. Sementara kesininya itu tidak harus teksnya tapi jiwanya aja. Sementara bagi kita yang barangkali sedikit agak perennialis, bahwa tafsir atau Al-Quran atau ajaran Islam itu ya bisa dalam arti dalam arti transformasi atau dalam arti teks saat itu yang dalam bahasa Pak Kunto Wijoyo itu ada subjektivitas, ada objektivitas. Dalam tafsir itu ada 3 jenis tafsir kan. Ada tafsir yang sifatnya irfani, itu yang paling ke sini. Kemudian ada tafsir yang sifatnya itu keterangan di dalam Al-Quran, istilah keterangan itu bayani, ada burhani, ada bayani, burhani, irfani. Nah, sebetulnya kita tidak bisa mengkategorisasi bahwa bayani, burhani, irfani itu terpisah, tersekat-sekat. Seharusnya kita ya bayani, ya burhani, ya irfani. Sebab tidak mungkin kita bisa memakai tafsir dengan petekanan pendekatan burhani kalau tidak bayani. Nahwiyahnya, sorfiyahnya harus jelas gitu. Dan perennialisme memang bicaranya begitu. Bagaimana dasar dulu untuk kemudian bisa memahami yang selanjutnya. Dahulukan kemampuan mendengar, kemampuan membaca, kemampuan memikir. Untuk apa? Memahami sastra, memahami budaya, memahami sejarah, memahami filsafat. Kalau di kita kira-kira yang tadi itu. Sebelum Anda membaca kitab-kitab yang berisi apa maksudnya, apa idenya, apa konsep, apa prinsip, apa teori dari tulisan-tulisan ulama dahulu itu, ya kita harus dipaksa untuk memahami nahwiyah, sarfiyahnya, balaghah, mantiq, mantek, dan seterusnya itu. Tanpa didasari oleh nahwiyah, sarfiyah, rasanya untuk menjangkau, memahami tafsiran Al-Quran dengan bagus, sepertinya agak ini ya, agak repot gitu. Kalau tahu bisa, itu menyandar kepada hasil pikiran orang lain, hasil pikiran orang lain yang dialih bahasakan kepada bahasa si orang yang akan memahami tafsiran tersebut. Tapi kalau ingin memahami secara utuh, ya kita tidak bahasa lain, harus perennialis. Perennialis dalam arti bagaimana kita mendasari dulu dengan alat-alat yang paling basis, yang paling dasar untuk memahami mata pelajaran atau informasi-informasi keilmuan selanjutnya. Itulah kira-kira gambaran perennialis. Nah, karena itu dalam perennialis itu bukan lihat bunga-bunga kelakuan siswa yang diperhatikan, tapi bagaimana isi dan keterampilan penalaran. Kalau dalam progresivisme justru bagaimana kebutuhan, kemampuan, pengalaman, minat siswa. Jadi bertolak dari si murid itu pupil oriented.
Kalau dalam perennialisme justru terbalik. Bagaimana guru punya penalaran dan penalaran itu diwariskan kepada murid, sehingga murid itu juga didorong untuk bisa memiliki keterampilan penalaran itu. Untuk keterampilan penalaran si murid itu diharapkan dia memahami, mendalami, atau menguasai isi dari informasi keilmuan tersebut. Nah, menurut hemat saya, buku-buku karya perennialis yang lintas zaman, mewariskan ide-ide masa lalu kepada masa yang ada, yang saya sebutkan tadi, terlepas daripada kritik-kritik yang mungkin kita bisa mengkritisinya pada bagian-bagian tertentu. Sebut saja di Ihya itu kan tipis sekali ya berbicara masalah jihad, masalah perang. Padahal di sekitar itu tahun 1111 itu tahun-tahun di mana terjadi perang-perang Kristen itu, perang salib itu kan, daerah-daerah itu. Tapi oke lah, itu barangkali ya manusia itu tidak utuh keseluruhannya. Namun apa yang ditulis di Ihya itu betul-betul menjadi katalisator bagaimana mewariskan masa lalu kepada masa kini. Demikian juga dengan buku-buku yang lainnya. Nah, dalam kaitan ini maka Sokrates umpamanya menggunakan 15 atau 20% dari waktu pembelajaran itu biasanya melatih untuk memahami siswa pada waktu-waktu sisanya. Jadi sebut saja umpamanya tatkala mau berbicara tabat yada abi lahabi watab umpamanya. Teorinya Sokrates dalam metodologi pembelajaran berbicara tabat yada abi lahabi watab itu tidak langsung menerjemahkan, tapi berbicaranya kira-kira kondisi suasana Nabi berdakwah di Bukit Sofa itu, kemudian ya sobaha dikumpulkan orang pagi-pagi ke situ, dan kemudian bagaimana Abu Lahab itu marah sekali karena Nabi mengumpulkan orang hanya untuk menyampaikan anak nazirum, anak saya itu nazir itu pengancam atau pemberi peringatan kepadamu, basyiro wa nadhiro itu, sampai Abu Lahab marah. Nah, dengan latar pengantar cerita itu baru terjemah dan tafsir secara kontekstual burhani mengenai tabat yada abi lahabi watab. Kira-kira gambarannya gitu. Atau kalau pada kelas Anda bisa jadi ya, tatkala kita berbicara satu ayat Quran itu bagaimana asbabun nuzulnya, ya kayak inilah gaya tafsirnya Wahbah Zuhaili itu. Gaya tafsir Wahbah Zuhaili Al-Munir atau Al-Maruqi itu gayanya sama kan. Mula-mula tafsir lafzi gitu kan. Kemudian ada i'robnya, ada balagohnya, kemudian tafsir mufradat gitu. Kalau itu siapa? Kalau Al-Maruqi tafsir Jumali. Kalau ini kan ada nisbah bainal ayat. Itu yang gitu-gitunya diantarkan dulu. Nah, itu sebetulnya gaya Sokrates perennialis. Ya saya tidak tahu apakah mereka itu menciplak Sokrates atau bisa saja gambarannya gini. Punya ide-ide yang lebih cerdas berdasarkan pengalaman tafsir masa lalu yang kebetulan sama dengan apa yang diungkapkan Sokrates masa lalu. Bukan menyiplak, bisa saja begitu. Tapi wallahu alam lah, hal-hal yang demikian bisa dianalisis lebih jauh lagi. Nah, kemudian karena prinsip perennialis itu bagaimana mewariskan nilai-nilai dasar masa lalu yang dianggap punya peran abadi ke masa depan, maka kurikulum perennialisnya juga cenderung membatasi ekspresi individu, ekspresi murid. Jadi kalau berbeda sekali dengan progresivisme. Kalau progresivisme justru kurikulum itu berdiskusi dengan murid, kalau dalam perennialis tidak. Justru kurikulum itu bagaimana dirancang oleh guru dan disodorkan kepada murid, dan murid itu tidak ada alternatif, harus menerima gitu. Jadi dengan demikian dalam perennialis itu bagaimana konsep guru tentang keterampilan-keterampilan yang paling dasar yang harus dimiliki oleh murid, oleh siswa itu disodorkan secara utuh gitu. Nah, karena itu nanti kalau dalam
ke selanjutnya gitu dalam proses-proses pembelajaran itu, bagaimana tatkala perennialis itu berhadapan dengan kelompok yang seperti John Dewey itu. Kalau John Dewey itu kan idenya kebutuhan murid. Nah, kalau perennialis itu justru bagaimana apa itu nilai-nilai moral yang dianggap abadi harus meluruskan kebutuhan-kebutuhan, minat-minat yang ada pada anak-anak siswa itu, pada siswa itu. Jadi tidak serta-merta minat, kebutuhan, pengalaman, kemampuan siswa itu diadopsi sedemikian rupa. Tapi disodori dulu, sebab bisa jadi minat, kebutuhan siswa itu justru bertentangan dengan nilai moral. Itu. Maunya sih tidur saja, maunya sih main saja. Padahal nilai moralnya harus membaca, harus menulis, harus belajar, umpamanya gitu. Nah, dengan demikian ada pretensi dalam perennialisme itu bagaimana mengadakan pelurusan moral, bagaimana mengembangkan intelektual. Karena itu jangan kaget dalam perennialisme orang-orang itu jadi sangat kritis. Sebab apa? Kritisisme itu diungkapkan dalam bentuk bagaimana menerapkan nilai moral sebagai warisan masa lalu untuk diberikan atau dijadikan warna kehidupan masa yang akan datang. Itu kira-kira gambaran perennialis. Ini saya waktunya sudah habis ya. Ya sudah kalau sudah habis ini. Sebab saya jam 10 harus ini lagi ada yang lain lagi. Oke, ini gini aja. Ada pertanyaan-pertanyaan, silakan diskusikan lanjut. Kemudian hal-hal yang kira-kira belum terpecahkan dengan baik dicatat. Nanti kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang ya. Pertemuan kan sekali lagi nih. Hari Sabtu yang akan datang. Gini, hari Sabtu yang akan datang itu tinggal berapa topik lagi? Saudara Hudori? Hari Sabtu yang akan datang berapa topik? 2 topik lagi? Atau 1? Tinggal 1? Tinggal satu. Tinggal 1 ya, totalitarianisme itu ya. Gini, kalau tinggal 1 bolehlah kita tetap jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Nanti supaya kita bisa ini kan Sabtu ya, iyalah Sabtu yang akan datang barangkali. Bukan Sabtu, Minggu kan? Kita kan Minggu ya. Ya Ahad, betul Ahad. Jangan nyebut Minggu deh, Ahad lah. Oke, itu aja barangkali saudara-saudari. Tolong ini absensinya. Kemudian tolong bicarakan sama Pak Sis ya tentang sistem ujian itu. Apakah mau offline di Purwakarta atau masih tetap online seperti UTS kemarin? Itu ngatur-ngatur administrasi itu saya serahkan utuh kepada Pak Siswanto. Oke ya. Siap. Ini sebab saya harus pindah kelas lagi ke hal lain, ya terpaksa harus live di Zooming ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Mohon, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Mohon perhatian.